Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat se-Indonesia. Perkenalkan, saya Shirley Melinda. Saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Padang Pariaman. Pada video kali ini, izinkan saya berbagi aksi nyata setelah mempelajari modul 1.4 Budaya Positif dari pendidikan guru penggerak yang tengah saya jalani. Dalam menempuh pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh fasilitator hebat yaitu Ibu Tri Handayani SPD MPD dan pengajar praktik yang hebat yaitu Ibu Ermianti SPD. Baiklah, sebelum video aksi nyata sebagai dokumentasi dari pelaksanaan aksi nyata saya, ada baiknya saya menyampaikan tahapan aksi nyata yang telah saya laksanakan. Pertama, dimulai dari perencanaan tindakan. Yang kedua, pelaksanaan berupa penerapan budaya positif dan presentasi diseminasi budaya positif. Ketiga, dokumentasi, dan yang keempat adalah refleksi dari saya sendiri sebagai calon guru penggerak dari murid saya yang telah mendapatkan penerapan budaya positif dan dari rekan guru sejawat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh Pulau Jawa dari Malaka, pergi ke haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, moga semua mendapat berkah. Burung irian, burung cendrawasih dibawa satu ke Kalimantan. Wahai rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih telah luangkan waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Lingkung, dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Kesiswaan dan Wakil Sarana Prasarana. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru yang telah berkenan hadir meluangkan waktu pada kegiatan ini. Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Padang Pariaman atas nama CGP Shirley Melinda. Semoga kegiatan ini senantiasa mendapatkan lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Habibullah wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melaksanakan diseminasi budaya positif ini, saya selaku calon guru penggerak pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga unsur pimpinan yang ada di sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan diseminasi pada hari ini. Untuk itu, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Lingkung yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana. Kepada Bapak Agus Hendri, dipersilakan. Baik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tidak lupa kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga bisa mengikuti dan menghadiri kegiatan yang digagas oleh Ibu Shirley Melinda hari ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan ke-11
Salawat beriring salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan Islam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Buyung sebagai wakil kesiswaan SMK Negeri 1 Ninggung, Bapak Ibu guru yang hadir pada kegiatan diseminasi ini, dan teristimewa Ibu Serli Melinda sebagai narasumber pada diseminasi budaya positif kegiatan guru CGP angkatan 11 ini. Bapak Ibu guru SMK 1 Ninggung, alhamdulillah dengan adanya salah seorang dari kita sebagai calon guru penggerak dan dengan adanya tugas yang diberikan pada beliau untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita ini, moga-moga kita dapat memetik pelajaran dari yang akan beliau sampaikan dan bisa dijadikan nantinya sebagai metode atau cara dalam memperlakukan anak kita dalam melaksanakan PPM ini. Saya berharap kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang dibuat hari ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai guru dan juga bagi Ibu Serli Melinda sebagai tutor atau narasumbernya materi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Saya rasa sambutan dari saya cukup sampai di sini. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Agus Henry yang telah memberikan sambutan pada kegiatan kita kali ini. Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi dan juga memaparkan beberapa konsep dari budaya positif yang telah saya pelajari dan juga dilakukan pemahaman selama mengikuti pendidikan guru penggerak lebih kurang 2 bulan terakhir ini. Baik Bapak Ibu, untuk nyamannya mungkin saya Memulai, ada baiknya saya sampaikan dulu diseminasi itu artinya apa ya, supaya kita bisa pahami bersama. Diseminasi itu merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau perorangan yang tujuannya adalah memberikan informasi, kemudian mereka menerima dan memahami, kemudian ada tindakan yang akan mereka lakukan karena adanya timbul kesadaran setelah memahami apa yang mereka dengarkan tadi, seperti itu. Nah, jadi di sini boleh dikatakan bagian dari kegiatan diseminasi ini juga merupakan berbagi praktik baik yang bisa kita jadikan sebagai salah satu hasil karya kita nanti sebagai seorang guru. Dan ini juga bisa kita unggah nanti di bukti karya kita pada PMM. Nah, untuk diseminasi ini sendiri sebenarnya ini karena tugas, makanya saya berdiri di sini. Tetapi sebenarnya setiap kita guru, jika kita mendapatkan suatu informasi yang baru dan itu berupa praktik baik yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita, itu sebenarnya bisa kita laksanakan diseminasi ini. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah membentuk komunitas belajar di sekolah kita, dan itu adalah wadah bagi kita untuk bisa melaksanakan diseminasi ataupun berbagi praktik baik nantinya. Bapak Ibu, memulai kegiatan kita game dulu ya Bapak Ibu ya. Gamenya namanya adalah guru berkata. Nah, untuk itu mari kita ikuti bersama. Instruksinya adalah Bapak Ibu membutuhkan konsentrasi dan fokus, dan ini juga untuk memfokuskan perhatian kita ketika kita ingin memulai satu kegiatan. Nah, instruksi yang Bapak ikuti jika ada kata kunci guru berkata. Ya, saya ulangi, permainan ini jika mendengarkan ucapan guru berkata, kemudian diikuti dengan instruksi,
maka Bapak Ibu melakukan instruksi tersebut. Paham Bapak Ibu? Oke, kita mulai. Kita 3S saja ya Bapak Ibu ya. Serius, santai, dan selesai. Oke. Bapak Ibu, mohon kita cobakan ya. Misalnya saya mengatakan guru berkata tutup mata. Berarti instruksinya adalah tutup mata. Maka Bapak Ibu tutup mata. Setelah itu saya menyampaikan guru berkata angkat tangan. Berarti Bapak Ibu masih dalam keadaan mata tertutup, kemudian mengangkat tangan. Setelah itu, jika saya menyatakan silakan dibuka kembali matanya, maka sebaiknya Bapak Ibu tidak membuka mata, karena tidak ada clue-nya guru berkata. Oke. Kita mulai Bapak Ibu. Guru berkata, silakan berdiri. Guru berkata, silakan hadap kanan. Guru berkata, silakan hadap kiri. Dan silakan duduk kembali. Alhamdulillah semuanya fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa, memang Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 ini hebat semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Apa tujuan kegiatan diseminasi ini? Yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dan modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, apa saja konsep inti dalam modul budaya positif? Sebelumnya Bapak Ibu, kita lihat dulu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu tahu Ki Hajar Dewantara itu siapa? Iya, benar sekali. Ki Hajar Dewantara kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dari sejarah. Nah, kita mengakuinya, namun ada pertanyaan, apakah kita sudah melaksanakan pendidikan sesuai dengan pemikiran beliau? Nah, kalau saya pribadi menjawab mungkin belum sepenuhnya, karena menurut kita mendidik itu mungkin hampir sama saja dengan mengajar. Meskipun kita menyatakan mendidik dengan mengajar itu berbeda, tetapi dalam konteks pelaksanaannya kita masih menyamakan bagaimana arti mengajar dan mendidik itu dalam konteks yang sama. Nah, Bapak Ibu, mendidik dan mengajar itu merupakan proses yang harus kita lakukan, di mana kita membuat manusia itu benar-benar menjadi manusia. Karena di sini kita berhadapan dengan benda hidup, bukan benda mati. Tetapi kebanyakan dari kita, kalau Ki Hajar Dewantara menyatakan menuntun adalah merupakan pendidikan, kita masih melaksanakan menuntut. Benar apa benar Bapak Ibu? Benar. Benar ya. Oke. Nah, artinya di sini kita masih membuat suatu pagar atau sebuah lingkungan yang notabene-nya anak didik kita itu belum bergerak sesuai dengan fitrah mereka. Tetapi kita masih menghukum mereka dengan peraturan-peraturan, bahkan kita melakukan penghukuman terhadap mereka, di mana kita tidak menggali lebih dalam apa penyebab dari kelakuan mereka seperti itu. Gitu. Nah, kata Bapak Ki Hajar Dewantara, menuntun pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi pendidikan itu adalah kebahagiaan hendaknya. Tetapi kalau kita lihat kepada anak-anak didik kita sendiri, kalau boleh kita tanyakan apa yang mereka rasakan selama mereka mengalami pendidikan, mungkin kata bahagia itu belum banyak yang bisa menyampaikan seperti itu. Kemudian Kehadir mengatakan menerapkan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan kita memberikan tauladan, ing media manungkarsa, di tengah kita memberikan contoh ya, atau penguatan. Tuturi handayani, di belakang kita mendorong anak-anak kita ini untuk mencapai fitrahnya untuk bahagia dalam pendidikan. Kemudian sekolah itu diibaratkan lahan atau tanah, dan murid kita itu ibaratnya benih. Nah,
Sedangkan guru itu adalah ibaratnya petani. Oke, petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Karena petani tidak bisa memungkiri di saat mereka merawat tanaman mereka akan tumbuh rumput-rumput liar yang tidak berguna. Tetapi jarang sekali ketika kita menanam rumput liar tumbuh tanaman yang kita harapkan. Itu jarang sekali. Oke. Kemudian untuk bisa mewujudkan pendidikan itu kita butuh peralatan pendidikan. Bapak Ibu, peralatan pendidikan itu artinya adalah cara-cara kita dalam mendidik peserta didik kita. Nah, yang pertama itu kita memberikan contoh, kemudian pembiasaan, perintah, paksaan dan hukuman, pengajaran, tindakan dan pengalaman lahir dan batin. Jadi di sini ada 6 cara kita mendidik. Nah, proses pendidikan itu sendiri tergantung pada usia anak. Kita bagi anak itu menjadi 3 tingkat kelompok usia pendidikan. Yang pertama adalah 1 sampai 7 tahun. Nah, usia 1 sampai 7 tahun mereka butuh contoh, mereka butuh pembiasaan. Itu yang harus kita terapkan kepada anak kita yang berumur 1 sampai 7 tahun. Kita memberi contoh, kita yang membiasakan sehingga mereka bisa meniru. Karena sifatnya kata orang, anak umur 1 sampai 7 tahun itu adalah mesin fotokopi. Apa yang dia nampak, apa yang dia lihat, itu yang dia lakukan. Kemudian usia 8 sampai 14 tahun, anak butuh cara mendidik melalui perintah, melalui dipaksa, melalui dihukum dan pengajaran. Kenapa? Karena di sini mereka mulai terkontaminasi dengan lingkungan. Lingkungan itu tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Malah 80% lingkungan yang yang mempengaruhi anak kita itu rata-rata adalah lingkungan yang negatif. Tinggal kita lagi sebagai orang tua atau sebagai gurunya untuk memfilter lingkungan itu supaya jangan berdampak jelek kepada anak-anak kita. Selanjutnya untuk usia 15 tahun sampai 21 tahun itu adalah mereka butuh tindakan dan pengalaman lahir dan batin. Nah, anak-anak kita di SMK itu sudah pada level ketiga ini Bapak Ibu. Mereka butuh tindakan karena mereka butuh pengalaman lahir dan batin. Sehingga ketika kita menerapkan sebuah konsep, angka baiknya kita bisa merelevansikannya dengan kehidupan sehari-hari supaya mereka bisa lebih memahami dan juga mengetahui konteks dari konsep materi yang mereka pelajari itu benar-benar mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, maka kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan penyelenggara pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan dari murid, bukan kebutuhan dari gurunya. Sehingga apa yang dikatakan pendidikan itu mestilah diselenggarakan berpihak pada murid, bukan hanya berpusat tetapi berpihak pada murid. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk bisa mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid itu, salah satu strategi kita yaitu kita sebagai guru harus memiliki budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan nilai-nilai, kemudian keyakinan dan kebiasaan yang diterapkan di lingkungan sekolah untuk membantu murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif dapat menumbuhkan karakter yang didasarkan pada nilai sehari-hari, sehingga ini bisa menjadi rekam jejak bagi anak-anak kita sebagai pengalaman mereka selama masa pendidikan yang mereka tempuh. Nah, apa saja konsep inti budaya positif? Ini ada 8 Bapak Ibu ya. Pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi posisi kontrol. Nah, ini masing-masing akan kita kupas secara bersama nanti Bapak Ibu. Oke, dengan memahami inti
mengikuti dari budaya positif yang 8 ini, maka perlu kita lakukan perubahan paradigma pembelajaran ya. Saat ini kita menerapkan kurikulum merdeka, di mana di dalam kurikulum merdeka kerangka kurikulum itu sudah dibuat untuk pendidikan holistik. Nah, pendidikan holistik ini merupakan buah pikiran juga dari Ki Hajar Dewantara. Nah, berarti meskipun sudah berpuluh tahun yang lalu Ki Hajar Dewantara memberikan inspirasi atau memberikan pemikirannya tentang pendidikan, ternyata dengan adanya perkembangan zaman masih bisa kita terapkan. Dan satu lagi Bapak Ibu, untuk bisa menerapkan budaya positif ini, kita harus menyelenggarakan pendidikan itu sesuai dengan perkembangan anak, sesuai dengan kodrat alam, dan sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi kalau sekarang di zaman era teknologi, maka kita harus mengikuti pembelajaran yang kita berikan kepada anak juga lebih berbasis teknologi. Makanya saat ini pemerintah begitu gencar-gencarnya melaksanakan berbagai macam pelatihan-pelatihan bagi para guru untuk bisa mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Oke. Nah, dari perubahan paradigma belajar, ini poin pertama dari inti konsep budaya positif. Pembelajaran itu kita rancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, karena kita di kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tahap perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tertuang dalam kurikulum merdeka. Kita tahu 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebenyakan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita bermain lagi. Gamenya namanya adalah cobalah buka. Bapak Ibu, saya minta untuk berdiri dan berhadapan dengan pasangannya masing-masing. Silakan. Bu RT bisa dengan Bu Tis mungkin. Bu RT dengan Bu Rosi. Oke. Sudah, instruksi persamanya adalah carilah teman atau pasangan. Ya. Kemudian salah seorang dari Bapak Ibu lakukan tindakan menggenggam tangan. Salah satu tangan saja ya, menggenggam bukan berpegangan ya, tapi menggenggam salah satu tangan. Bayangkan ada sebuah benda paling berharga yang Ibu miliki, yang harus Ibu lindungi, Bapak Ibu lindungi. Kemudian pasangan Bapak Ibu melakukan usaha untuk membuka genggaman tersebut sampai berhasil. Ya, jadi salah seorang dulu menggenggam salah satu tangan. Bayangkan bahwasanya kita sedang memegang suatu benda yang paling berharga dan tidak boleh diambil oleh orang lain. Sementara teman kita atau pasangan kita itu membuka dengan berbagai cara. Ya, cara itu boleh membujuk, boleh menghardik, boleh membelalakkan mata, atau menyogok dengan uang terserah. Ya, silakan. Boleh kita mulai. Nanti ketika saya instruksikan stop, maka berganti peran. Ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Silakan Bapak Ibu. Bayangkan sedang menggenggam sebuah benda berharga dan teman Ibu, Bapak mencoba untuk membukanya sekuat tenaga atau dengan cara apapun tekan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu hebat. Oke. Bapak Ibu, dari game yang kita mainkan tadi itu sederhana, tapi saya yakin syarat dengan makna. Ya, siapakah yang membuka kepalang tangan? Ada Bapak Ibu? Ya, boleh tahu alasannya Bu Era apa? Dia pakai hati nurani. Ya, Ibu tadi bersedia membuka kepalang tangan. Ya, apa alasan Ibu melakukan itu? Oh, tadi membuka bukan pasang. Ya, maksudnya ketika Ibu menggenggam
menggenggam tangan, kemudian Bu Linda mencoba untuk membuka, kemudian Bu bersedia membukanya. Oh tidak, berarti tidak ada satupun. Pak Buyung, oke, apa alasannya Pak? Silakan. Tadi saya bersedia membuka tangan saya karena dikasih roti. Iya. Tapi saya lapar, saya terima. Oke. Buka. Oke, terima kasih Pak Buyung. Berarti Pak Buyung karena ada apa namanya sesuatu ya. Nah, boleh minta satu pendapat lagi Bapak Ibu yang bertahan menutup kepala tangannya. Dari saya alasan. Silakan Ibu Ratna Jita. Saya bertahan, tangan saya tidak bisa dibuka oleh Butis. Karena saya tidak pengen Butis mengetahui apa yang ada dalam genggaman tangan saya. Itu rahasia saya. Iya, berarti mempertahankan ya Bu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang memegang kontrol? Apakah orang yang berupaya membuka genggaman tangan atau orang yang sedang menggenggam tangan tersebut? Yang menggenggam. Oke Bu, ini apa alasannya? Silakan. Ya. Alasannya kalau kita ya jika kita yang memegang kontrol, karena kita yang mempertahankan. Iya. Karena orang walaupun berusaha membukanya, kalau kita tetap kuat memegang nggak bakalan bisa. Iya, terima kasih Bu Yuni. Tepuk tangan untuk Bu Yuni. Oke, Bapak Ibu, apa hubungan permainan kita tadi ya? Nah ini dengan berbagai jawaban tadi larinya ke sini nanti, teori kontrol. Ya, bahwasanya kita manusia punya sifat berkuasa, ya, punya sifat berkuasa. Tetapi sebagai seorang guru kita tidak bisa melakukan itu. Nah, menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pakar pendidikan, beliau mengatakan ada 4 ilusi tentang kontrol ini di dalam diri manusia. Oke, ilusi guru mengontrol murid, ini memang fakta, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi menurut manusia itu penguatan positif itu bisa efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi di sini di poin ketiga ini, ketika kita membuat orang merasa bersalah, kita yakin bahwasanya karakter dia akan semakin kuat. Dan ilusi yang keempat adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kepada anak kita sendiri di rumah kita lakukan ini. Dengan alasan saya orang tua kamu, gitu kan? Oke, Bapak Ibu ini baru teorinya. Ini berkaitan nanti bagaimana kita menerapkan disiplin positif. Jika keempat pemahaman ilusi ini kita anggap benar, ya, maka kita tidak akan bisa menciptakan disiplin positif yang baik di sekolah. Oke, Bapak Ibu, di saat kita menyadari bahwasanya pemegang kendali itu adalah kita sendiri, maka kita merasakan kita bisa melakukan apa saja. Oke, nah, apa makna disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, pertanyaannya sekarang, ini adalah pemikiran dari Kahadi juga. Beliau mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, kalau dalam benak kita disiplin itu apa? Keteraturan, kepatuhan, ya. Padahal kalau kita berkonsep pada disiplin positif dalam pembelajaran, disiplin positif adalah pembiasaan yang baik, sehingga terbangun karakter-karakter yang baik pula. Nah, di sini disiplin diri itu membuat seseorang bisa menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, ya.
Nah, ini yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Makna merdeka di sini sangat complicated, Bapak Ibu, sangat komplit ya. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, ya. Kemudian dia bisa menentukan arah dan tujuan apa yang ingin dia capai. Kalau dia punya disiplin diri. Nah, kalau dia sudah punya disiplin diri, dia akan mampu menularkan kepada orang lain. Nah, penularan kepada pihak lain inilah yang dikatakan dengan disiplin positif. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apa bentuk disiplin positif yang telah pernah Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran? Ada yang bisa bantu jawab mungkin? Silakan. Kira-kira ada tidak disiplin positif yang pernah Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran? Silakan. Bu Linda mungkin? Silakan. Terima kasih Bu Sherlyn. Disiplin positif yang pernah kita lakukan itu dari ketika mengajar, kita datang tepat waktu misalnya. Ya, kemudian kita melakukan di kelas, melakukan pembelajaran itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, kemudian memahami kepribadian anak. Kemudian kita bertanggung jawab dalam hal ini memberikan nilai sesuai dengan kemampuan anak. Makasih Bu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Linda. Jadi kata Bu Linda, bentuk disiplin positif yang pernah dilakukan adalah datang tepat waktu, kemudian bertanggung jawab dalam mengerjakan setiap tugas, memberikan contoh kepada anak-anak, ya. Nah, baik, terima kasih Bu Linda. Dengan demikian, ya, kalau kita sudah mengetahui, terkadang gini Bapak Ibu, kita sudah menerapkan atau melakukan disiplin itu, tapi ketika orang bertanya, kita juga bertanya pada diri, apakah saya sudah disiplin positif selama ini? Ya, karena jarang sekali kita bisa menyadari apa yang sudah kita lakukan, jarang sekali, ya. Nah, bentuk disiplin positif ini, saya sampaikan tadi, disiplin positif itu berasal dari disiplin diri. Jadi disiplin diri itu akan dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Artinya orang yang disiplinlah yang punya tujuan. Ya, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ketika kita menganggap sesuatu itu baik, maka kita akan menilai itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti ia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal atau nilai kebaikan ini diakui oleh seluruh orang, ya, bahkan dunia, ya. Oke. Sekarang mari kita bayangkan Bapak Ibu, alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, bisa saling terikat dan terhubung antara satu dengan yang lain. Artinya ada kedamaian yang akan tercipta. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya, ya. Senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan itulah tujuan dari disiplin diri. Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan atau tambah masukan juga boleh mengacungkan tangan, ya. Bukan berarti hanya sama saya saja gitu. Oke, kita berarti Bapak Ibu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, secara teori nilai kebajikan ini banyak yang memberikan pendapat, terutama para pakar pendidikan, ya. Namun di sini kita fokuskan saja karena kita dalam pembelajaran menerapkan kurikulum merdeka, maka nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada murid kita adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ya, seperti tadi, ya, ada 6 dimensinya: beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong,
kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dari nilai-nilai kebajikan ini ya muncul lagi teori motivasi. Oke, Bapak Ibu, manusia berperilaku itu karena ada 3 motifnya. Ya, yang pertama karena ada rasa tidak nyaman. Ya, rasa tidak nyaman. Nanti kita beri contoh. Yang kedua karena ingin diakui. Ya, dan yang ketiga memang tumbuh dari dalam diri sendiri. Maka dari 3 poin ini dibagilah motivasi seseorang melakukan sesuatu itu adalah dari motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya dan motivasi ekstrinsik atau yang bersumber dari luar dirinya. Nah, apa contohnya seseorang melakukan sesuatu karena ada rasa tidak nyaman? Misal, Bapak Ibu, ini jujur saja mungkin boleh kita kebukaan ya. Kita datang terlambat ke sekolah atau kita datang tepat waktu ke sekolah, apakah karena kita takut ditegur kepala sekolah atau memang kita ingin melihatkan contoh yang baik kepada murid kita? Ya, kata Bu Yanti takut ditegur sehingga ketika terlambat rasanya bersalahnya kepada kepala sekolah gitu. Ya, atau kita melaksanakan pembelajaran di kelas memang karena kita menyadari itu tugas kita ataukah karena memang daftar pelajaran itu pada waktu tersebut harus kita laksanakan. Karena tugas. Oke. Berarti kalau kita menyadari itu adalah karena tugas kita, motivasi kita berasal dari dalam diri, adanya kesadaran. Tetapi jika ada embel-embel karena ini, karena itu, berarti kita belum memiliki motivasi intrinsik. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu dan sempat diberi penghargaan, kemudian pada suatu saat kita melakukan sesuatu tidak lagi diberi penghargaan, kita menjadi menurun prestasi kita, itu termasuk kita masih bernaung pada motivasi ekstrinsik. Dan itu sangat tidak baik ya. Bapak Ibu, nah ini yang disampaikan tadi. Menurut Bapak Ibu, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Kita lihat sekarang dari waktu ke waktu kondisi murid-murid kita ya. Kira-kira perilaku mereka itu kenapa? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai keinginan mereka dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira murid kita di kelompok mana, Bapak Ibu? Kelompok 1, ya? Ya, menurut saya juga seperti itu. Karena apa-apa mereka selalu beralasan, nanti dimarahi Bu, nanti diproses Bu, nanti saya nggak bisa ini Bu, nggak bisa itu gitu. Tanpa mereka memberikan alasan, saya takut Bu ketinggalan pelajaran, saya takut Bu nanti saya nggak dapat nilai yang bagus seperti itu. Ya, berarti ini PR bagi kita bersama, bagaimana poin pertama ini mulai berkurang terhadap anak didik kita. Kalaupun tidak bisa kita hilangkan, Bapak Ibu minimal kita kurangi, gitu ya. Oke, di sini kesimpulan untuk disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Nah, ini tadi ya, yang ketiganya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Kemudian murid kita itu menjadi orang yang ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak untuk jangka panjang. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Artinya mereka melakukan sesuatu itu memang karena kesadaran mereka sendiri. Selanjutnya mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif
yang positif kepada murid kita. Terkadang kita menyampaikan disiplin positif hanya konsepnya saja, realisasi atau pelaksanaannya pada kita masih kurang seperti itu ya. Bapak Ibu, mari kita dengarkan sebuah puisi dari Bung Karno. Jika berdiri di pantai Beling, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanti di pantai Beling itu. Aku mendengar lagu saya Indonesia. Kalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebat dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur balang, bukan lagi pangkur balang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Oke, luar biasa sekali puisi beliau ini Bapak Ibu. Pahlawan kemerdekaan kita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari puisi beliau ini? Beliau menumpangkan harapan yang begitu besar ke pundak kita para pendidik, di mana beliau hanya ingin melihat Indonesia, hanya ingin mendengar Indonesia tanpa adanya perbedaan suku, budaya, bangsa. Dan Indonesia itu adalah Indonesia yang merdeka. Bagaimana kita bisa merealisasikannya Bapak Ibu? Salah satunya adalah melaksanakan Merdeka Belajar bagi anak-anak kita. Artinya kita akan melaksanakan pembelajaran yang tidak menuntut tetapi malah menuntut ya. Bahkan bukan pembelajaran yang menghukum ataupun memberikan konsekuensi, tetapi pembelajaran restitusi. Bapak Ibu, kita lanjut kepada konteks hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa perbedaan ketiga istilah ini ya? Nah, bila kita lihat dari penamaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ini jelas tiga hal yang berbeda. Tetapi di sini ada dua kelompok, ada perlakuan
negatif dan ada perlakuan positif. Menurut Bapak Ibu, mana hukuman, mana yang perlakuan negatif dan mana perlakuan yang positif? Konsekuensi positif, restitusi itu negatif. Bagaimana dengan hukuman? Sudah pasti negatif. Oke, untuk pemahaman bersama kita lanjut dulu. Terima kasih ya Bu Linda. Ini saya ada ngambil dokumentasi sebuah tindakan yang kita lakukan kepada murid kita yang terlambat masuk ke kelas atau tidak mengikuti kegiatan di pagi hari sebelum pembelajaran. Nah, menurut Bapak Ibu, ini tindakan hukumankah, konsekuensikah, atau restitusikah? Apa Bu Ratna? Konsekuensi. Oke, terima kasih. Ada pendapat lain mungkin? Hukuman. Oke. Ada yang menjawab berbeda? Hukuman. Oke. Untuk bisa menjawab, kita lanjut dulu kepada arti dari ketiga istilah ini. Pertama, hukuman ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Bisa sesaat itu kita berikan ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman tersebut tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, baik sebelum atau sesudahnya hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Ya, kita tidak bisa memungkiri ini masih kita terapkan atau kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Selanjutnya istilah kedua itu adalah konsekuensi. Ya, konsekuensi itu sebuah tindakan yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya, misalnya gini Bapak Ibu, di awal pembelajaran atau di awal semester kita membuat kesepakatan dengan murid kita, siapa yang tidak mengerjakan tugas, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan supaya tetap belajar di dalam kelas. Kemudian mereka mengusulkan, Bu, bagaimana kalau kita tetap belajar di kelas tapi kita berdiri di belakang, kita tidak diperbolehkan duduk di bangku. Nah, kalau itu memang berasal dari mereka dan itu kita sepakati, maka itu dikatakan sebagai konsekuensi. Jadi dia terencana. Nah, umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid setelah dia mengetahui konsekuensi yang diterima itu bila ada pelanggaran gitu. Kemudian istilah yang ketiga adalah restitusi. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, justru mereka itu bukan disisihkan atau terkucilkan dari kelompok mereka. Nah, artinya dengan karakter yang lebih kuat mereka kembali pada kelompoknya. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini yang restitusi. Ya, artinya tingkatan yang terbaik dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh murid kita, kemudian kita lakukan pemecahan masalah tersebut, itulah restitusi. Ya. Nah, menurut Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, restitusi apa, bagaimana dengan penghargaan? Apakah penghargaan boleh kita berikan kepada murid kita karena melakukan sesuatu yang baik? Atau justru harus kita tinggalkan yang selama ini kita lakukan? Bagaimana menurut Bapak Ibu dengan penghargaan? Harus diberikan kepada murid. Tetap harus kita berikan kepada murid. Tujuannya apa, Bu Lita? Penghargaan itu merupakan motivasi bagi anak-anak. Baik anak-anak yang kurang mampu maupun yang lebih mampu, dia akan termotivasi
ingin mendapatkan setiap orang pasti menginginkan penghargaan. Oke, terima kasih Bu Linda. Ya, penghargaan itu menurut wacana kita adalah sesuatu yang baik dan harus tetap kita lakukan gitu ya. Namun Bapak Ibu ya, kita bisa dihukum oleh penghargaan ini sendiri. Ya, penghargaan yang kita berikan yang menurut kita itu baik, ternyata bisa menjadi hukuman bagi diri kita sendiri yang memberikan penghargaan. Kenapa? Ini dia, ya. Penghargaan itu hanya berguna pada jangka waktu pendek. Nah, ketika murid mengetahui apa yang dia lakukan tidak akan mendapatkan sesuatu lagi dari gurunya, dia akan tidak mengerjakan itu lagi, ya. Kemudian ini tidak efektif karena bersyarat. Ya Bapak Ibu, ini bersyarat. Kemudian ini juga bisa merusak hubungan. Apa maksudnya? Ketika kita memberikan sesuatu kepada murid yang kita anggap melakukan hal yang baik, maka murid yang tidak melakukan apapun akan iri, ya. Kemudian akan melakukan sesuatu judgement kepada temannya ini. Nah, kemudian ini bisa menurunkan kualitas. Karena anak-anak yang sebenarnya punya potensi, mereka jadi malas. Patang awak membuat koko, ibu tuh ajuannya. Tipu si anu diajahnya penghargaan, malewak lemah. Nah, ini bisa menurunkan kualitas dari murid-murid kita. Kemudian juga bisa mematikan kreativitas. Contoh ya, seorang guru, kita contohkan guru bahasa Indonesia. Guru ini memberikan tugas kepada muridnya untuk membuat puisi. Kemudian apa kata ibu guru? Ya, bagi yang membuat puisi terbaik, yang terbagus akan ibu beri hadiah. Hadiah ini kita katakan sebagai penghargaan. Nah, sekarang setelah beberapa waktu kita berikan tugas kembali, tapi tanpa ada kita menjanjikan penghargaan kepada mereka, apakah mereka akan memberikan yang terbaik juga dari yang mereka punya? Nah, ini akan berbeda, kualitasnya pasti akan berbeda, kreativitas mereka akan berbeda. Dan boleh dikatakan penghargaan ini adalah hukuman. Ya. Jadi bukan tidak baik penghargaan itu Bapak Ibu menurut teori Cochrane ini, tetapi penghargaan itu ketika kita berikan tidak terkonsep atau tidak ada program yang terstruktur, itu justru akan memberikan hukuman. Hukuman ini bisa hukuman kepada diri kita sendiri, juga bisa hukuman kepada orang yang kita berikan penghargaan. Oke Bapak Ibu, sudah mulai setengah jalan materi kita. Kita kedupkan otot-otot dulu dengan ice breaking. Silakan Bapak Ibu berdiri, kemudian ambil posisi yang agak nyaman karena kita akan gerak-gerak ya. Silakan Bapak Ibu. Menggali-gali. Oke. Ice breakingnya namanya adalah senam arah samsam. Oke, kita ikuti bersama Bapak Ibu.
semangatnya perih, paha saya ini saya pukul. Oke, bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Bahagia? Alhamdulillah. Ya, silakan sambil mencicipi snack yang sudah disediakan panitia, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari teori kontrol tadi, kemudian hukuman hukuman konsekuensi dan restitusi, ya, agar kita bisa sama-sama saling bertanggung jawab dengan murid kita ketika mereka melakukan sesuatu ini dalam tanda kutip, mereka melakukan sesuatu yang negatif, ya, maka perlu kita lakukan keyakinan kelas. Kapan kita melakukan keyakinan kelas? Sebaiknya di awal semester atau awal pembelajaran dimulai. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Menurut Bapak Ibu bagaimana ini? Halo Bapak Ibu? Capek setelah ice breaking? Ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Iya. Iya. Kalau kita ragu kepada diri kita sendiri, memang benar kita lebih nyaman melakukan sesuatu yang kita yakini dibandingkan hanya peraturan, ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu? Nah, ini ada beberapa poin atau prosedur yang bisa kita ikuti bersama. Yang pertama adalah seluruh warga kelas itu kita berikan kesempatan untuk bercurah pendapat, ya. Kemudian mencatat semua masukan dari pendapat anggota kelas. Selanjutnya adalah membuat kalimat positif. Misalnya gini Bapak Ibu, anak-anak ketika kita memberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, coba kamu berikan pendapat kamu mengenai sesuatu yang terkesan tidak melanggar peraturan. Pasti mereka bilang ini, jangan datang terlambat. Nah, kata jangan itu adalah makna negatif. Maka kita ganti kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Harus datang tepat waktu. Itu sebaiknya. Kemudian misalkan, jangan menginjak rumput di halaman sekolah. Kalau itu adalah kalimat negatif karena pakai kata jangan, sebaiknya kita ganti dengan kalimat positif seperti apa Bapak Ibu? Jangan berjalan di rumput halaman sekolah. Kita ganti menjadi kalimat positif. Hindari berjalan di rumput di halaman sekolah. Oke. Kira-kira jangan dengan hindari masih negatif atau bukan, Bu? Oh gitu. Oke. Bagaimana kalau seperti ini? Berjalanlah di koridor yang sudah disediakan. Itu mungkin lebih tepat kalimat positifnya. Ya, seperti itu kalau membuat keyakinan kelas. Dan jangan sampai ada kalimat negatif gitu. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ajak warga kelas menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Ini nilai kebajikan ini adalah nilai kebajikan universal yang diakui oleh seluruh orang gitu ya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas itu tidak terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak malah jadi lupa gitu ya. Kemudian kita perlu meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga kelas. Iya, silakan Bapak Ibu Vivi. Iya, boleh silakan. Terima kasih untuk Sabili. Ya. Tadi
kalimat positif ya. Iya. Yang seperti yang tadi, jangan berjalan di rumput. Kalau kita bawa ke dalam kehidupan sehari sama seperti melarang anak ya besar ini. Iya. Kalau kita larang anak jangan berlari, tapi dia berlari gitu. Iya. Berarti kita harus ubah ya. Jalanlah pelan-pelan. Iya, ya. Ya berarti kita harus ubah semuanya. Jangan berlari, jangan makan mie dan segala macam itu. Iya. Tapi kita harus cari kalimat positifnya sehingga mereka tuh mau melaksanakan apa yang kita inginkan. Iya. Bukan begitu sering. Ya, kalau menurut saya memang seperti itu, Bu Vivi. Karena gini, anak-anak dengan kondisi otak mereka yang masih berkembang, yang akal pikiran mereka belum terlalu matang, kata jangan justru membuat mereka penasaran. Kenapa nggak boleh gitu kan? Jadi seperti Bu Bibi sampaikan tadi, jangan berlari nanti jatuh kan? Kan kita berikan mereka apa efek yang mereka dapatkan ketika mereka melakukan itu. Makanya kita larang dengan kata jangan. Tetapi mereka justru bertanya, memang iya jatuh kalau berlari? Maka akan mereka lakukan. Nah seperti itu kalau kita hadapi sehari-hari ketika kita memberikan kata jangan, justru itu mereka anggap itu adalah suatu suruhan. Seperti itu. Tadi dari kalimat Bu Sri, Iya. membuat mereka penasaran. Iya. Sekali. Jadi kalau kita sampaikan yang positif, berarti dia akan penasaran kepada yang positif. Iya, betul. Kalau negatif, mereka akan penasaran kepada yang negatif. Iya. Nah, itulah kalimat positif itulah yang bisa nanti menanamkan keyakinan kepada diri mereka gitu. Sama seperti kita mengajarkan anak untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Jangan tinggalkan sholat. Itu yang kita sampaikan sama anak. Kita pesankan kepada mereka, jangan tinggalkan sholat ya nak. Nah ini menjadi tanda tanya besar bagi mereka. Tetapi laksanakan sholat ya nak 5 waktu. Laksanakan terus sholat 5 waktu. Jadi afirmasi negatif dan positif itu akan bertolak belakang atau akan mempengaruhi bagaimana jiwa mereka berpikir. Seperti itu. Karena yang di ucapan ini rata-rata yang diserang adalah psikologis, bukan fisik ataupun mental mereka, tetapi lebih kepada psikologis mereka seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini di dalam teori tumbuh kembang anak ini mungkin para ahli atau psikiater ataupun dokter spesialis anak ini akan lebih paham tentang ini seperti itu, Bapak Ibu. Berarti sesuai dengan isi Al-Quran kalian Bu Sri. Iya. Jadi karena sholat, tunaikan zakat, jangan tinggalkan sholat kan nggak ada. Nggak ada. Ya, di Al-Quran tidak pernah ada kata jangan. Ya, justru kita disuruh atau ada perintah, tapi tetap dengan kalimat positif seperti itu. Ya, paling dilarang ya, Bapak ya. Kalau jangan itu dia pasti yakinannya jangan dulu. Jangan aja ya. Kemudian dengan kata jangan dia, kenapa jangan? Jadi penasaran, dicobalah gitu kan. Oke. Gimana Umi? Masih besar lihat. Oke, sama-sama terima kasih luar biasa Bapak Ibu kita pada sore hari ini. Selanjutnya ya, setelah kita meninjau ulang, kita lakukan keyakinan kelas itu, kemudian kita taruh di dinding kelas. Tujuannya adalah supaya kita bisa saling ingat, murid-murid kita bisa sering melihat ya, dan juga bisa diketahui oleh semua warga sekolah yang masuk ke dalam kelas tersebut. Bapak Ibu, apakah sudah melakukan keyakinan kelas dengan anak-anak? Sudah, sebagian sudah ya. Oke. Ini sangat membantu sekali Bapak Ibu karena pengalaman saya ini di awal semester saya membuat keyakinan kelas dengan kelas 11 dan 12 dan memang di jam pembelajaran saya mereka melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi tidak lagi terdengar nanti kena marah sama Bu Sherly, tidak seperti itu lagi, ya. Itu kan sudah keyakinan kelas kita sudah sepakat. Itu yang sering saya dengar dari mulut mereka sekarang. Oke, Bapak Ibu, dari keyakinan kelas kita beralih kepada kebutuhan dasar manusia. Ini sering terabaikan oleh kita, ya. Kita sebagai manusia, tetapi kadang kita lupa kebutuhan dasar kita itu apa. Nah, dari materi yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, ya, menurut Dr. William Glasser, beliau menyampaikan choice theory.
atau teori pilihan ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengupas apa 5 dasar kebutuhan manusia tersebut, ini ada sebuah kasus ya, kita lihat bersama Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Muridnya itu bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Kemudian menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni itu melakukan hal tersebut? Boleh bantu saya untuk menjawab Bapak Ibu? Ya, kita lakukan pemanggilan terhadap si Doni. Kemudian apa yang dilakukan lagi, Bu? Misalnya Doni apa melakukan itu? Kenapa tidak menjawab? Bertanya sama Doni, Ya. kenapa dia meminta makanan temannya itu? Alasannya apa? Iya, di sini ada paksa ya. Bekal makan siang mereka diminta secara paksa. Ya, kita tanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Iya, artinya kita mengkonfirmasi alasan si anak gitu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Nah, dari kasus tadi, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh si Doni? Coba perhatikan Bapak Ibu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, oke? Mungkin ada lagi? Iya, adanya kebutuhan untuk menguasai ya, penguasaan. Sepertinya nomor 5. Ada lagi? Sepertinya Nomor 5. Ya, ada kesenangan ya, ada rasa bangga dia setelah dia berhasil merebut makanan dari teman-temannya. belum tentu dia lapar, belum tentu dia tidak. Iya, benar sekali. Oke, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia ini kita punya, murid kita juga punya. Ya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau orang Minang bilang, biarlah baca kak jurang pada baca kak jo galang-galang. Nah, ini maknanya kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Nah, terkadang orang melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis, bersifat membangun anggota tubuh kita, ya. Kemudian kebutuhan kita secara biologis, ya, itu bagian dari proses kita mereproduksi terhadap kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, kemudian dalam kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni setelah kita tanya, ya, karena dia lapar, dia tidak membawa bekal, bahkan mungkin karena di rumah tidak ada makanan untuk dibawa, ya, maka berarti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dia untuk bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, Bapak Ibu sering nggak ketemu dengan anak-anak, kadang teman-temannya bilang anaknya EPO lah, ya, poa lah gitu ya. Sering nggak ketemu anak-anak yang seperti itu. Artinya dia sering vokal di hadapan kita dibandingkan teman-temannya yang lain. Nah, kondisi seperti ini Bapak Ibu, biasanya mereka, kalau kita telik lagi kenapa mereka melakukan ini, biasanya karena memang merasa kurang kasih sayang. Memang karena kurang adanya rasa diterima, baik itu dari lingkungan kecil mereka dalam keluarga maupun lingkungan di luar mereka, sekitar mereka, ya, lingkungan pergaulan, lingkungan di sekolah, ya, dan di tengah masyarakat. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak kita kalau di usia 14 sampai 21 seperti yang kita didik saat ini, mereka butuh contoh dari tindakan dan pengalaman lahir batin. Namun mereka tetap ingin diapresiasi, ya. Mereka tetap ingin
menunjukkan bahwasanya mereka itu punya kompetensi, mereka terampil, mereka berprestasi, dan itu sering juga mereka lakukan dalam bentuk hal yang negatif. Contohnya mereka buat sebuah geng, dia yang jadi ketua gengnya, atau mereka melakukan suatu kegiatan kelompok, dia yang mendominasi kondisi kelompoknya itu. Nah, itu berarti kebutuhannya itu akan penguasaan. Kemudian keempat adalah kebutuhan untuk kebebasan. Kebebasan dalam hal ini adalah memilih, ya. Nah, kebutuhan untuk bebas merupakan kebutuhan akan kemandirian. Karena masing-masing kita memiliki sebuah sifat ingin dilihat bisa atau mandiri oleh orang lain, ya. Nah, pada kasus Doni tadi, jika dia menjawab bahwasanya dia bosan dengan bekal yang diberikan orang tuanya dari rumah, makanya dia mengambil bekal dari makanan dari temannya, berarti dia ingin ada kebebasan. Kebutuhannya akan kebebasan. Artinya apa? Dia tidak suka dengan bekal yang diberikan oleh orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak paham akan hal itu, sehingga dia bertindak negatif kepada temannya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan manusia tentang kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan kesenangan ini yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, kemudian mereka bermain, kemudian tertawa, melakukan hal-hal yang mereka anggap bisa menyenangkan mereka, ya. Kalau kita rujuk pada kasus Doni tadi, jika dia menjawab, ya, dia hanya iseng, dia hanya ingin melihat temannya menjerit, dia hanya ingin melihat temannya terganggu olehnya, berarti dia sedang punya kebutuhan dasar atas kesenangan. Ya, berarti rasa senangnya tidak dia dapatkan dari lingkungan kecil, tapi dia berupaya untuk mendapatkannya di lingkungan luarnya. Bapak Ibu masih semangat ya? Oke, ini adalah poin terakhir dari materi diseminasi ini, yaitu restitusi posisi kontrol. Nah, kita mengenalnya dengan segitiga restitusi, di mana ini adalah salah satu cara paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan kita. Jadi kalau kita berada di lingkungan sekolah, ini juga sangat efektif kita gunakan untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita, ya. Nah, restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bapak Ibu, di sini ada kasus lagi, ya. Ini adalah salah seorang murid bernama Faila. Dia memperoleh nilai tertinggi di kelasnya saat ulangan harian pelajaran marketing. Namun reaksinya setelah memperoleh nilai tertinggi justru memaki teman-temannya dan membanggakan dirinya sendiri, sehingga membuat teman-temannya tersinggung dan merasa tidak nyaman. Nah, kemudian ada salah seorang dari temannya mengadu, ya, atau menyampaikan kepada gurunya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh gurunya? Mungkin sama dengan kasus Doni tadi, ya, memanggil, kemudian menanyakan alasan, ya. Tetapi Bapak Ibu, di dalam restitusi kita tidak hanya sekedar mengkonfirmasi permasalahan itu kenapa bisa terjadi, tetapi kita mencarikan jalan keluar atau pemecahan masalah, tapi bukan dari kitanya, justru dari si anak. Disinilah kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak kita atau murid kita. Bapak Ibu, saya telah mencobakan mempraktekkan segitiga restitusi ini. Mungkin bisa kita lihat bersama bagaimana rangkaian atau langkah-langkahnya. Oh, maaf. Kita saksikan bersama.
Oh ini Bu, sebenarnya kita cuma ingin memberitahu kepada teman-teman kalau kita juga mampu mendapatkannya itu. Dan bersikap seperti itu, kita merasa benar. Kita tidak merasa salah kok, karena memang saya tidak menghargai. Iya, kita ingin melihat dinilai sama orang itu lebih. Tapi ibu paham sebenarnya kita juga punya cara untuk memberikan dinilai, kan? Tapi menurut saya apa itu mereka salah? Ya kalau bilang aku salah sebenarnya itu. Nanti jika dia merasa salah dengan kondisi seperti itu, apa berbeda? Kalau kita tahu kalau saling menghargai adalah yang jelas yang sudah kita buat bersama. Kiranya kita dalam salah ya, apa yang sudah kita pandang dari kita sendiri. Tidak menghargai semua menghargai. Lalu salah satunya apa ya? Kita akan minta maaf kepada teman-teman. Ini kan ada teman-teman seperti ya. Kalau dalam bagus kemudian bisa menilai dan jujur kemudian biasanya teman-teman kemudian kita tidak saling menghargai. Mudah-mudahan jadi bergerak sebelumnya itu ini Kayla juga menghargai orang dan mungkin kita juga lainnya. Jadi itu juga sengaja tidak berkolaborasi dengan teman-teman karena juga itu memegang komitmen bersama kita saling menghargai. Jadi sudah semestinya kita saling menghargai agar tentunya kita main bersama sekalian. Sekarang kita menjaga relasi sama kita, kemudian apa yang kita ambil keputusannya di umum ya. Baik Bapak Ibu, itu sekelas adegan pelaksanaan segitiga restitusi dengan murid ya. Nah di sini di kelas 12 itu kami sudah punya keyakinan untuk saling menghargai. Nah di sini dari kasus tadi ya kita tidak memberikan pilihan apapun kepada si anak sebagai konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Tetapi kita bertanya kepada si anak tadi ya, sebaiknya bagaimana? Sehingga di sana mereka tidak merasa dihukum atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Ya, Bapak Ibu, di dalam restitusi ini kita punya 5 posisi kontrol ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Nah kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Untuk status sebagai penghukum, nah guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti serta menyindir dengan kata-kata. Ini sifatnya atau posisi kontrol gurunya sebagai penghukum. Kemudian ketika guru pada posisi pembuat merasa bersalah, guru bisa saja berceramah kepada si anak, kemudian menyampaikan kekecewaannya kepada si anak gitu ya. Nah kalau sebagai teman, guru akan membuat alasan demi alasan kepada murid-muridnya supaya terkesan muridnya itu tidak akan menyalahkan si guru, tapi malah menganggap guru itu bisa jadi teman kita gitu. Kemudian pada posisi pemantau ya, guru itu menghitung dan mengukur dan sering juga membandingkan. Dan posisi terbaik itu adalah pada posisi manajer. Artinya si guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan
atas kesalahan yang dibuat oleh si anak, ya, tanpa mengeluarkan kata atau kalimat yang menyalahkan si anak. Nah, apa contohnya Bapak Ibu ya? Untuk sebagai penghukum, guru bisa mengeluarkan kalimat, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan hukum kamu, seperti itu. Atau kalau kamu tidak mau mematuhi saya, silakan keluar dari kelas ini. Nah, itu kita penghukum namanya. Kemudian kalau kita mengeluarkan kata, kamu sudah mengecewakan ibu, berarti kita pada posisi pembuat rasa bersalah. Ini akan merusak mental anak-anak kita ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita mengeluarkan kalimat, ayolah lakukan demi ibu, ya, atau ya sudah nanti saja ibu yang membereskan, sekarang kalian keluar gitu ya. Nah, berarti kita memposisikan diri kita sama dengan anak-anak, kita berteman dengan mereka. Ini juga tidak baik Bapak Ibu. Kemudian ketika kita mengeluarkan kalimat, kamu tahu apa peraturannya? Atau misalnya, apa konsekuensi dari yang kamu perbuat ini? Kamu berikan sanksinya sendiri. Atau apa yang telah kamu lakukan? Apa sih yang terjadi sekarang? Nah, dengan nada kalimat seperti itu, kita tidak berada pada posisi yang menyelesaikan masalah. Ini masih bisa memojokkan anak-anak kita. Kemudian kalau kita berada pada posisi terbaik adalah manajer, maka kalimat yang keluar apa yang sudah kita yakini bersama, atau kita berikan penguatan kepada anak, ibu tahu kita ini manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Berbuat salah itu adalah hal yang wajar, ya. Tetapi kita berikan arahan kepada keyakinan kelas kita. Kemudian Bapak Ibu, dengan menerapkan segitiga restitusi, berarti kita sudah menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tujuan dari pelaksanaan segitiga restitusi ini adalah merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Dan kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini ya. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi kita berikan penguatan kepada anak kita yang berbuat salah supaya mereka tidak down mentalnya atau justru menarik diri dari lingkungannya. Nah, Bapak Ibu, dalam menerapkan langkah segitiga restitusi ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, ya. Nah, menstabilkan identitas ini kita memberi penguatan tadi kepada anak kita, ya. Kita manusia biasa, wajar berbuat salah, tetapi sebaiknya kita melakukan hal yang tidak melanggar dari keyakinan kita. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita bertanya kepada si anak, dengan melakukan hal seperti itu menurut kamu bagaimana? Nah, ketika anak mengatakan ya bu saya salah, ya bu saya sudah melanggar peraturan, berarti kita sudah memvalidasi tindakan si anak tadi. Dia sendiri yang mengakui kesalahannya, bukan kita yang menyampaikan bahwasanya perbuatannya itu yang salah gitu. Dan kemudian untuk memperbaiki atau membangun kembali percaya dirinya karena sudah berbuat salah, mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya mohon Bapak Ibu salah seorang atau salah 2 orang atau salah 3 orang juga boleh ya, memberikan refleksi dari kegiatan kita pada hari ini, apa pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan, apa hal positifnya dan apa hal negatifnya. Mohon bantu saya untuk memberikan refleksi untuk kegiatan kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Linda. Terima kasih Bu Shirley. Dari paparan yang Ibu Shirley sampaikan tentang diskriminasi positif tadi, dapat kita ambil hikmahnya sebagai seorang guru
bahwa selama ini kita dalam mendidik, dalam melakukan pembelajaran, sering hal-hal kita tidak sesuai ya dengan konsep pembelajaran. Contohnya dari sampaian Bu Sherly itu kita selama ini hanya menuntut ya dan tidak pernah menuntun. Dari arahan Bu Sherly tadi nampak oleh kita bahwa di samping kita menuntut, kita haruslah menuntun. Itu yang pertama. Yang kedua yang dapat saya petik itu banyak hal-hal yang selama ini yang salah kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak, terutama anak-anak yang melakukan kesalahan. Kita selalu menghukumnya, kita selalu membuat dia tidak nyaman. Jadi dengan materi Ibu tadi dapat selama ini kita introspeksi diri kita bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu salah. Dan dengan materi Ibu tadi dapat kita ambil hikmahnya, kita bisa refleksi diri sebagai guru. Terima kasih Bu Sherly. Baik, terima kasih Bu Dinda. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau memberikan refleksi pada pertemuan kita kali ini? Silakan. Nggak ada? Cukup, Bu Dan? Ya, boleh. Baik, ingin refleksinya ya, penjabaran tentang materi disiplin positif ya. Mungkin yang ada beberapa hal mungkin yang perlu kita perbaiki di dalam hal menghadapi siswa kita, terutama yang ada di kelas. Mungkin selama ini sering bahasa kita Jadi masalahnya tentang bagaimana kita seharusnya secara umum melakukan motivasi siswa, bukan dengan cara mematikan kompetensinya, ya kan? Kemudian ada satu lagi yang menarik tentang keyakinan dalam kita memberikan hal yang positif. Kadang-kadang kita menuntut agar itu harus seperti ini dan seperti itu tanpa ada dari keyakinan mereka untuk berubah. Kemudian dalam hal kita memberikan misalnya nasihat atau hukuman lah kepada anak, tentu bisa kita lihat dari segi kesalahannya seperti apa. Kalau kesalahannya masih bisa dimaafkan, tentu kita maafkan tanpa memberikan hukuman, hanya sekedar nasihat. Tapi kalau seandainya kesalahannya sudah di luar batas kesepakatan, tentu kita harus memberikan hukuman atau konsekuensi yang keras sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dan, luar biasa sekali tanggapannya. Bapak Ibu, alhamdulillah berakhir diseminasi yang saya laksanakan pada hari ini. Jika Bapak Ibu merasakan banyak hal positif dan pengalaman yang didapatkan, boleh menyebarkan kepada rekan guru yang lain, ya. Dan jika mendapati satu hal yang negatif dalam kegiatan kita ini, mohon tinggalkan saja di ruangan ini. Bapak Ibu, banyak maaf saya ucapkan dan terima kasih telah menyediakan waktu dan kesempatannya dalam mengikuti kegiatan diseminasi kali ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi dari sekarang. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya dokumentasi pelaksanaan aksi nyata. Yang pertama, dokumentasi perencanaan. Yang kedua, dokumentasi penerapan keyakinan kelas.
Yang ketiga, dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Yang keempat, pelaksanaan diseminasi budaya positif. Yang kelima, dokumentasi refleksi dari murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Faila Adilizar. Saya kelas 12 Bisnis Retail SMK Negeri 1 6 Lingkung. Saya sangat senang dengan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bu Serli. Saya merasa tidak dipersalahkan, tetapi saya dibuat menyadari kesalahan sendiri. Saya juga tidak dihukum, tetapi saya diingatkan untuk saling menghargai, karena itu adalah keyakinan kelas yang telah disepakati. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah refleksi dari rekan guru yang disampaikan langsung pada saat diseminasi budaya positif. Yang pertama dari Ibu Linda dan yang kedua dari Ibu Delma Fulia. Terakhir adalah refleksi dari saya sebagai CGP. Hai Bapak Guru hebat semuanya, setelah melaksanakan diseminasi budaya positif, saya merasa senang melihat antusiasme dari rekan-rekan guru. Mereka sangat tertarik dengan konsep disiplin positif dan teori kontrol. Namun, saya menyadari bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk membersamai rekan guru menerapkannya dalam praktik di sekolah. Rekan guru sangat termotivasi untuk merancang segitiga restitusi yang efektif dan melibatkan murid dalam proses perencanaan dan penanganannya. Untuk kedepannya, saya akan meningkatkan kolaborasi dengan rekan guru dan pimpinan serta stakeholder sekolah agar terwujud budaya sekolah yang lebih baik. Guru menggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.